wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan dari jurusan pariwisata, prodi pengolahan perhotelan. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai seputaran laundry departemen di Hotel Platinum Balikpapan. Wait a minute. Who are you? Halo, perkenalkan nama saya Dinda Zalia Soleha dengan NIM 952024 Hai, perkenalkan nama saya Ananda Aulia dengan NIM 952024 Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Anjar Maja dengan NIM 952024 Halo, perkenalkan nama saya Syari Afifah Hidia dengan NIM 952024 Halo, perkenalkan nama saya Salsa Ninata, NIM 952024 A few moments later. Jadi kita hari ini ingin mewawancara di departemen laundry di Hotel Platinum Balikpapan. Let's go! One eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin wawancara tentang departemen laundry. di Hotel Platinum Balikpapan Ya, dengan Mas Rendra. ya halo Mas, apa kabar Mas? Selamat sore, Sore, baik. Boleh langsung ke pertanyaan mungkin. Bagaimana proses Mas Rendra nih sebagai SPV di laundry kan di Hotel Platinum, untuk pengembalian baju kotor tamu tuh gimana prosesnya? Pengembaliannya berarti setelah proses pencucian Iya. kan pengembalian tuh. Jadi artinya pertama itu kita sudah jelas merapikannya ya, udah rapi. Terus kita ada dua. Yang pertama satu yang di hanger tuh digantungan. Yang kedua di folded itu dibungkus. Jadi artinya di hanger itu pakai pakaian kemeja. Pakai pakaian kemeja ya, contoh seperti ini. Nah kalau untuk yang di folded yang dalam bungkus plastik itu pakaian dalam. Itu. Jadi pada saat menyerahkan tamu udah ada jelas terpisah mana yang kemeja, mana yang dalam. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses pencucian baju-baju tamu, Mas? Oke, baik. Baju-baju tamu itu ada dua tipe ya. Bahkan sebenarnya banyak. Ada yang color. Kita yang basic aja ya. Warna, ada yang warna, Ya. ada yang putih. Nah, itu sudah jelas untuk proses pencuciannya itu sama sekali nggak boleh digabung. Khawatir nanti yang putih kita ikut tuh luntur kan biasanya. Jadi harus dipisah. Terutama yang putih nih harus disendirikan dulu. Yang putih dicuci sendiri, yang color dicuci sendiri. Itu supaya nggak ada ini bercak colornya itu menjadi satu ke putih, nanti bisa luntur dia, kena putihnya jadi gunturan. Seperti itu sih. Di hotel ini kan ada linen-linen juga, misalnya linen duvet, linen pillowcase, ya seat. Itu prosesnya gimana? Apakah dibedakan atau disamakan aja? Kalau pencuciannya itu selalu berbeda ya. Jadi artinya duvet sendiri, seat sendiri, pillowcase sendiri. Itu sih. Jadi setiap satu mesin itu kapasitas kita ya lumayan besar ya, 20 sampai 30 kilo. Jadi untuk pencucian linen duvet 30 kilo, linen seat 30 kilo, pillowcase segitu juga. Semua sama tapi nggak ada double digabung. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya itu, bahan atau cairan apa yang digunakan saat proses pencucian? Semua sama ya, kita pakai itu, saya sebut merek aja di sini ya. Sebenarnya untuk hotel kita pakai diversi. Diversi itu macam-macam chemicalnya, ada yang khusus untuk towel, ada untuk khusus handuk kan, ada khusus pakaian, ada khusus linen gitu.
kalau saya sebut di sini mungkin banyak karena saya nggak Iya. tahu fungsinya apa, itu nggak terlalu mendalami, tapi saya tahu kegunaan-kegunaan dari setiap chemicalnya. Jadi kayak ada penetralisir air, yaitu Klakras, itu penetralisir air. Terus buat pemutih, khusus pemutih biasa kan kalian pakai Backlin tuh. Iya. Nah kalau di sini namanya Klaks Hypo gitu. Terus kalau untuk handuk-handuk itu sabunnya kita pakai yang Klaks Mil gitu. Dia khusus buat handuk sendiri. Terus softener seperti biasa ada sendiri dia softener. Itu merek diversi semua. Gitu. Itu kan ada di linen FNB itu ada napkin. Napkin itu harus keras, ada cairan tertentu nggak? Nggak ada, semua sama. Yang penting dipisahkan untuk kan napkin itu warna merah kan. Iya. Yang putih, yang merah, ada yang ivory. Itu semua sama, sistem chemicalnya sama. Cuman yang membedakan tuh jangan disatukan sama yang putih kalau dia berwarna. Semua sama. Saya lanjut ya. Alat atau mesin apa aja yang digunakan di apartemen laundry saat proses pencucian? Oke. Kalau untuk dari mesinnya ya, kita itu pakai dua. Yang jelas pertama mesin washing kapasitas 20 kilo. Terus untuk ada mesin dryingnya untuk pengeringnya. Itu kapasitasnya sama 20 kilo juga. Jadi ada mesin cuci, ada mesin dryingnya. Itu aja sih. Apa itu? Untuk alat tambahannya Mas? Alat tambahan itu kita biasa pakai spotting ya, spotting. Tahu kan spotting itu Iya. kayak ada noda-noda keras Iya. yang nempel di linen putih. Nah itu pakai sikat kecil aja. Pakai sikat kecil atau nanti dibilas pakai ember kecil. Itu enggak, karena itu kan langsung chemical kita keras kalau ada spotting itu, yaitu Klaks Hypo. Jadi ngilangin noda yang Betul-betul parah, membandelnya Iya, Mas. yang parah itu di situ. Jadi khusus untuk spotting doang. Iya. Tambahannya itu ya sikat sama sikat kecil aja lah, sama gelas kecil buat tampung itu Klaks Iya. Hypo. Itu aja. Apa pemahaman Mas Rendra tentang penanganan berbagai jenis kain selama mencuci? Penanganan Ya. penanganan kain. Jadi yang tadi kan ada dua jenis ya, ada yang color sama yang white. Iya. Nah yang sering-sering muncul juga itu yang pakaiannya tipis. Iya. Contoh kayak jilbab. Iya. Jilbab itu kan tipis kan, atau blus yang kainnya Iya. tipis itu. Ya itu kita ada ada alat tambahannya, yaitu namanya washing net. Nah, jadi itu kalau yang tipis itu dipisahkan, nanti dibungkus di dalam. Itu boleh tetap satu mesin, tapi itu dipisahkan. Khawatir nanti pas sudah di dalam seratnya terbuka Iya, atau robek kan, terbanting mesin gitu. Yang jelas itu aja yang riskan, yang berbahaya. Jadi kalau ada pakaian yang tipis, kita sudah tahu ini harus di washing net. Kalau yang biasanya color white itu kan cuma dipisah. Tapi kita harus pahami mana yang kainnya tipis atau kainnya yang mudah luntur. Iya. Nah, ada triknya, kalau ini saya tambahkan ya. Ada triknya ketika bahannya itu mudah luntur. Misalkan dia berwarna merah nih, kalian kenakan air aja, digosok di tangan. Kalau warnanya itu masuk ke tangan, nah itu berarti luntur. Itu harus dipisahkan. Itu jangan dicuci sama pakaian-pakaian yang lainnya. Mau pakaian yang hitam pun jangan itu, karena dia paling mudah luntur. Itu berbahaya. Nanti dia ngeflek ke pakaian-pakaian Ya, yang pakaian lain. Dan itu harus dicuci benar-benar tersendiri. Iya. Gitu. Sudah. Lagi Apa itu? Cukup? cukup. Jadi selanjutnya kami boleh lihat nggak Mas proses pencucian laundry di hotel ini? Kalau proses kan sudah running ya, Oh, sudah iya. berjalan ya. Jadi maksudnya kalau mau lihat bisa. Ya, Cuman lihat kalau aja mau sih. proses dari awalnya Enggak. sempat. Iya. Jadi sudah Ngeliat aja, ngeliat. sudah proses muter nih. Iya. Boleh kalau mau ke sebelah, yuk. Oke. Makasih Mas. Siap. Gas color tuh pakai sampo yang berwarna kayak gini, berwarna. terpisah-pisah. Jadi kalau gas white ini benar-benar yang putih semua. Ini udah proses pencucian nih, paling lama tadi itu 30 menit paling lama.
Kalau untuk cuci laundry itu kalau pakaian tamu ya itu cuma 30 menit paling lama. 30 menit. Mau yang putih, mau yang color 30 menit. Kecuali linan-linan ini, kalau linan kayak gini nih sudah lama pasti 40-45 menit. Kalau towel 50 menit. Terus kadar air kita ini ada 40, ini derajatnya. Ini ada 30, ada 40, ada 60 paling panas. Semakin dia tinggi dia semakin panas. Jadi untuk geswat itu kita punya standarnya di 40 aja. Sama kalau dia sweating seperti Nah, kalau ini linen. Kalau ini linen ini air panas dia 60. Harus 60. Kenapa dia harus 60? Memang harus air panas supaya noda, aroma apa itu bisa hilang. Mudah sih. Nah, gitu. Mungkin sampai sini ada lagi ditanyakan, ayo. Ini ya, gelas Electrolux ini mesin produksi kapasitas 30 kilo. Satu mesin untuk khusus linan, satu mesin khusus untuk gas. Jadi nggak bisa digabung nih. Misalkan iya kalau ada pakaian tamu nggak bisa sama linen tamu, linen kita nggak bisa. Dia kalau untuk pakaian tamu, untuk linen. Nanti setelah ini udah selesai baru dimasukin. tapi dia Satu mesin. Bukan sekaligus giling, nggak bisa. Gitu. Jadi maksudnya satu mesin gantian. Oh, betul. Nah, ini namanya otomatis chemical. Ini sudah ada settingannya, chemical. Ini remote itu chemicalnya kan belakang sana tuh, dispenser. Jadi kita cuma mengendalikan ini aja buat ngetarin otomatis. Jadi chemical yang kita butuhkan. Satu setel sama ekstrak. Ekstrak itu kan ini buat ngeperas gitu kan, bahasanya kan diperas supaya ya biar nggak terlalu basah pada saat pengeringan, ya kan? Ini udah model ekstrak udah. Ya udah model ekstrak. Ya, jadi sudah main wash, nyuci, giling juga, kali kan ekstrak. Gitu. Nanti setelah udah diekstrak udah kelar nih. Ya udah basah nih, udah tinggal jemur tuh ke sana. Nah, kita nggak ada matahari yang sampai di sini. Kita alihkan ke tumbler. Ya, tumbler ya Mas? Bahasanya tumbler tuh bener tuh. Kita tapi sebutnya mesin drying, mesin pengering ya. Nah, ini mesin pengering. Kalau ini kan normal, ini suhunya ini ada yang low, ada yang normal. Itu aja, nggak ada yang high, ada yang panasan ya, bisa merusak pakaian. Kalau towel pasti yang normal. Dan towel ini kan berat nih, ya, tebal lah. Nah, basahnya kan ngeri juga kan, jadi harus pakai yang di 50 menit ke atas. Kalau gas aja yang pakaian tamu itu 15 menit aja udah cukup. Karena tipis Pak. Yes, 15 menit aja udah cukup. 10 sampai 15 menit. Kecuali kalau dia banyak 20 menit. Ini mesin pengering kita, jadi nggak butuh matahari sudah. Ya, nyetrikanya. Ini sudah pakai ironnya, pelindungnya supaya nggak terlalu panas gitu biar kan. nggak gosong juga ya. Karena ini langsung besi kan. Iya. Jadi ini ada ironnya, perahannya, iron buatnya. Kita namanya mesin uap nih, setrika uap. Yes, air, tidak pakai gas. Sebenarnya ada yang pakai gas kan, tapi ini nggak pakai. Ya. Di mesin roll ini yang biasanya dulu Dinda pakai. Ini adalah mesin ini apa? Merapikan si buffet itu, si buffet, si seatnya. Jadi langsung masuk ke dalam sini. Nanti masuk tergiring, keluar rapi gitu. Masukin mesinnya. Dulu Dinda yang senang main di sini. Ya, ini mesin roll yang biasa digunakan seat, duvet, pillowcase buat ngalusin supaya nggak terlalu berserat-serat gitu. Itu pakai mesin roll. Ukurannya 2 meter. Ada yang 3 meter. Ini yang ukuran 2 meter aja. Tombol-tombolnya Baik, jadi motor ini kita ngatur kecepatannya, kecepatan putarannya. Ini mati sih, ini muter ya. Ini kalau dia full, muternya tidak terlalu laju lah. Yang penting dia cepet. Nah ini suhunya, yang ini suhunya sampai di 100 berapa ini? 80 derajat.
yang standarnya kita pakai mau paling max 180 derajat. Jadi sekali masuk udah halus tuh. Sekali masuk sudah halus. Kalau kita makainya di bawah 180 masih kelihatan itu garis-garis bekas cucian, kusut-kusutnya. Iya, jadi harus 2 kali gitu. Bisa 3 Kalau ini kali. langsung kalau 180 derajat udah sekali masuk kayak pillowcase yang tipis-tipis itu sekali aja. Tapi kita punya duvet yang tebal itu tetap harus 2 kali karena memang Itu 2 kali 180 derajat. iya, karena tebal dia. Kalau untuk kayak jilbab-jilbab doang. Oh nggak bisa, jilbab itu kalau untuk pakaian tamu yang kayak gini itu nggak bisa di sini. Jadi ini khusus. Sebenarnya kita langsung gosok pakai setrika uap gitu. Jadi pakaian tamu tidak dikhususkan untuk di mesin roll ini. Ini buat linen. Ini hanya khusus linan doang. Sama pillowcase. Duvet, sheet, pillowcase itu masuknya di sini. Kalau untuk pakaian tamu itu langsung digosok aja di setrika. Sebenarnya ada yang lebih canggih, cuman kita nggak punya. Kita langsung pakai setrika uap aja. Mau pakaian ini itu langsung di setrika, jilbab di setrika. Kecuali underwear itu enggak. Apakah ada gitu Mas? Nah, ada standar lipatannya, tapi ini kita nggak ada yang mau dilipat nih. Ini yang mau dan ada yang mau dilipat nih. Iya. Apa yang mau dilipat? Contoh towel aja Mas. Ya, Simpel ya. ya, ya simple aja towel. Towel ini tidak harus di roll ya. Iya. Harus ingat towel ketika keluar dari tumbler itu tuh ada dalam keadaan kayak gini nih. Kan? Ada standar lipatnya khusus. Iya, robek ini karena barang rusak ya. Ini barang rusak. Disclaimer dulu, ini barang rusak. Kita lepas standar lipatnya. Ini dari sisi laundry. Nanti kalau sudah di kamar, baru dilipat lagi sekali. Kalau sudah kayak gini nanti baru digantung ada rak towel. Iya. Jadi dia ada. Ini linannya rusak nih ya. Ini memang towel Linan anu ya? towel Iya. towel harus mau dibagusin lagi. Oke, gimana? Mau diulangin? Anu mau belajar? Tes. Tes coba tes. 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 Dari anu tadi Mas ya. Ya kayak gitu. Makasih ya Mas sudah Baik. bisa diwawancarai. Baik. Terima kasih juga sudah Meluangkan waktu ya buat kita wawancara. sudah menjelaskan juga bagaimana proses mesin digunakan. Kopi lagi. Terima kasih ilmu-ilmunya yang sudah Mas menjelaskan tentang laundry ini yang di Betul. Itu memang belum sebanyak mungkin ya, tapi setidaknya basic Ya, kalian basic udah aja paham gitu. ya. Sudah. Sudah cukup. Makasih ya, Ya, terima Mas. kasih Mas. Baik. Banyak ya Mas. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Iya, ya, begitu aja. Sekian lah. Sekian 1, 2, 3. Sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.